Baik, seluruhnya sebelum kita mulai, dipersilakan ketua kelas untuk menyiapkan. Sebelum melaksanakan belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik seluruhnya, hari ini Bapak absen kehadirannya. Ada Farel. Hadir Farel? Hadir ya. Selanjutnya Vivi. Hadir? Hadir, alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai belajar, coba ini masih bengkok-bengkok kursinya. Ini masih kosong. Coba kamu maju ke depan, isi kursi. Maju. Penuhkan yang depan dulu ya. Nah, luruskan. Nih. Silakan. Farel, maju Farel. Sini Farel. Ya baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kembali belajar seperti biasa. Adapun materi yang kita bahas kali ini adalah materi tentang penyelenggaraan jenazah dahulu. Sementara hari ini kita masuk tentang apa? Iya, ada materi hari ini pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Jadi harapannya sebelum kita mulai saya ingin bertanya tentang materi yang lalu. Kira-kira siapa yang ingat materi yang pernah kita pelajari tentang penyelenggaraan jenazah? Ya, siapa? 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 Kamu? Kamu. Silakan. Ada 4 kewajiban kita, Pak. Apa? 4 kewajiban kita, yaitu mengafani, menyolatkan dan menguburkannya, Pak. 4 kewajiban. Ya. Menyolatkan, memandi, mengafani, menyolatkan dan menguburnya. Berarti memandikan dulu ya? Ya. Iya, tepuk tangan. Masih ingat? Iya, terima kasih. Itu dia. Kita lanjut ke masalah khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Ya. Kalau dahulu kita telah belajar tentang penyelenggaraan jenazah, ini juga merupakan kewajiban kita sesama umat Islam. Ada lagi kewajiban kita terhadap umat Islam yang lain. Apa itu? Kita mesti saling mengingatkan, menasehati sesama orang Islam. Maka kegiatan itu ini disebut dengan ada khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Jadi sebelum saya mulai, kira-kira apa yang terpikir oleh kalian tentang pelaksanaan kata khutbah, tabligh dan dakwah? Siapa yang paham tentang ini atau pernah mendengar kata ini atau sering atau punya gambaran tentang khutbah tabligh ini? Yuk, angkat tangan. Siapa? Siapa? Kamu? Ya, silakan. Apa yang terbayang olehmu? Khutbah itu dilaksanakan pada hari Jumat dan hari raya kita, Pak. Apa? Khutbah itu dilaksanakan pada hari Jumat dan hari raya kita, Pak. Oh, khutbah itu dilaksanakan ada pada hari Jumat, pada hari raya. Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, pada kesempatan ini kita akan pelajari khutbah, tabligh dan dakwah ini. Harapan Bapak, semoga dengan mempelajari ini nanti kalian paham, mengerti, dan sekurang-kurangnya kalian bisa menjadi penerang atau menjelaskan nanti di tengah-tengah masyarakat. Syukur-syukur kalian nanti menjadi penceramah ulung. Ya, luar biasa ya, amin ya. Amin. Mudah-mudahan ilmu agama kalian tinggi, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pada pembelajaran ini nanti, yang pertama kita akan membahas pengertian tabligh,
khotbah atau dakwah. Setelah itu nanti Bapak akan perlihatkan video. Kalian silakan dianalisa video tersebut sehingga nanti jelas apa kira-kira yang bisa kalian pahami dari video tersebut. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Ada pengertian, kemudian ada video yang nanti akan kalian analisa, kemudian ada nanti soal-soal yang kalian kerjakan. Paham? Paham? Baik, sekarang bisa kita lihat. Nah, coba kita lihat. Kita masuk di pengertian khotbah. Nah, ini dia pengertian khotbah. Khotbah itu secara bahasa memberi nasihat atau wasiat. Secara bahasa khotbah itu adalah memberi nasihat atau wasiat. Secara istilah memberikan ceramah kepada orang lain yang dia punya syarat dan rukun. Ada syarat, ada rukun. Itu dia khotbah. Kira-kira paham pengertian khotbah? Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Pengertian tabligh. Maka secara bahasa tabligh itu artinya menyampaikan. Secara istilah menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada manusia. Ini tabligh. Tadi khotbah memberikan wasiat kepada orang lain, sementara tabligh ini menyampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia. Selanjutnya, yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya, ada pengertian dakwah. Jadi dakwah ini secara bahasa artinya memanggil atau menyeru atau mengajak orang. Nah, jadi ini mengajak orang atau memanggil orang dalam rangka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ketiga pengertian yang telah sama-sama kita bahas. Pertama ada khotbah, yang kedua tabligh, yang ketiga dakwah. Maka untuk kegiatan yang ketiga ini mari sama-sama kita simak ayat yang menunjukkan salah satu dari pembahasan kita ini. Siap? Siap. Ini ayat tentang kegiatan dakwah atau khotbah atau tabligh, salah satunya. Ayat yang pertama. Kira-kira siapa yang mau baca? Ada yang bisa? Angkat tangan. Siapa? Oh, kamu aja yang dekat dengan Bapak. Ya, baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Mungkar gak usah panjang. Ya, mungkar. Ya, lanjut. Wa ulaika humul, artinya apa? Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Intan. Baik, kali ini perhatikan video yang Bapak putar. Nanti lakukan analisa kalian masing-masing kalian untuk menyampaikan analisa terhadap video yang Bapak putarkan. Siap? Siap. Dakwah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau.
Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah disaksikan videonya? Bagaimana, menarik? Baik. Setelah melakukan analisa-analisa luar biasa, sekarang siapa berikutnya yang melakukan analisa terhadap video tadi? Siapa lagi? Oh, banyak betul. Kamu dulu. Ya, silakan. Apa yang telah kamu catat di video tadi di buku kamu? Silakan. Kegiatan mengajak orang pada kebaikan itu sangat mulia, Pak. Hah? Mulia? Ya, Pak. Karena selain perintah Allah, dakwah itu juga dapat menyelamatkan orang dari keburukan. Iya, itu aja. Tepuk tangan. Iya. Dalam berdakwah itu kita harus sabar, Pak, karena dakwah itu sangat banyak tantangan dan rintangannya. Dengan melihat video tadi, kita tahu bahwa Nabi kita sangat sulit menyampaikan agama kita. Kita harus bersyukur, Pak. Iya, dalam berdakwah itu sangat sulit, sabar, dan kita harus bersyukur. Ya, tepuk tangan. Baik, setelah analisa video kalian luar biasa. Jadi sebelum kita melanjutkan, sekarang ada kegiatan tanya jawab. Sekarang selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Supriyadi. Ayat tadi mengatakan hendaknya ada sebagian saja yang berdakwah. Kenapa tidak semuanya saja, Pak? Kenapa tidak semuanya saja diperintah untuk berdakwah? Mengapa ayat tadi sebagian saja, kan begitu? Iya, Pak. Siapa yang bisa jawab? Kamu? Ya. Karena dakwah itu hukumnya fardu kifayah dan kita tidak perlu semuanya berdakwah. Yang lain ada yang menuntut ilmu, ada yang jadi dokter dan lain sebagainya. Oh iya, terima kasih. Ya, tidak semuanya harus berdakwah, sebagian juga harus ada yang menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya sebelum kita tutup, ini ada soal yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab. Ada 5 soal untuk dikerjakan sebelum kita tutup. Siap dikerjakan? Siap. Baik, alhamdulillah tugas kalian semuanya telah diperiksa, luar biasa. Sudah bagus-bagus semuanya. Walaupun ada yang kurang, tapi rata-rata sudah sukses semuanya. Ya, tepuk tangan. Iya, baik anak-anak kami sekalian. Itu tadi pelajaran kita. Secara garis besar yang kita pelajari, khotbah itu pada intinya mengajak atau menasihati orang. Kemudian tablik itu menyampaikan hukum-hukum Allah. Kemudian dakwah itu mengajak orang untuk berbuat baik. Harapannya sekurang-kurangnya nanti di antara kita ini ada orang-orang yang bergerak untuk mengajak orang kepada kebaikan. Siap? Saya yakin kalau kalian rajin nanti kalian akan menjadi orang-orang yang hebat yang bisa mengajak orang kepada jalan kebenaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, tugas kita atau materi kita berikutnya adalah tentang ketentuan atau pelaksanaan khotbah, tablik dan dakwah. Di rumah nanti silakan kalian baca. Kalian buat semacam resume, minggu depan kumpulkan dengan Bapak. Siap? Siap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ketua kelas disilakan untuk disiapkan. Siap, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.